Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu. Oke, kita kembali lagi di channel favorit kamu. Mari kita belajar bersama seputar mixing, siaran, dan sebagainya, seputar dunia radio. Kali ini aku mau sampaikan ke teman-teman, buat teman-teman terutama adik-adik yang kepengen banget jadi penyiar. Sebenarnya syarat penyiar itu apa aja sih? Syarat penyiar yang pertama, langsung aja ya. Tapi jangan lupa subscribe, komentar, atau share juga boleh dulu ya. Oke, terima kasih kita sudah berteman di YouTube kita. Syarat yang pertama menjadi penyiar buat kamu yang baru aja, biasanya baru aja lulus gitu ya, kepengen banget jadi penyiar radio. Nah, mau coba-coba nih, mau talentnya, kemampuannya kayak apa. Yang pertama harus kamu miliki adalah kamu suka musik. Itu satu, suka musik. Ya gak asik dong kalau misalnya seorang penyiar masa gak tahu musik sih, ya kan? Musik apa aja, pokoknya suka dengerin musik. Suka musik manca, suka musik Indonesia, suka musik Jawa, suka musik campuran atau apa aja, pokoknya suka musik aja. Pertama suka musik. Yang kedua kamu harus punya rasa percaya diri yang tinggi. Nah, rasa percaya diri ini digali dari kemampuan-kemampuan kita yang ada. Misalnya dari cara kita berbicara, cara kita bertemu dengan orang, cara kita berkomunikasi. Nah, ini dia. Kemudian syarat berikutnya adalah kamu bisa berkomunikasi dengan baik. Berkomunikasi dengan baik di sini bisa menempatkan diri, gimana ngobrol sama orang tua, gimana ngobrol sama remaja, sesama remaja, gimana berbicara dengan narasumber. Misalnya narasumbernya itu orang yang lebih dewasa, lebih berkemampuan, lebih berpengalaman, lebih tinggi usianya, lebih tinggi pendidikannya. Nah, kita harus bisa menempatkan diri nantinya soalnya. Nah, berikutnya kita harus responsibility. Kita harus orangnya tuh responsif gitu loh. Bila terjadi sesuatu hal, kita bisa langsung mengerjakan. Bila terjadi apa, kita bisa mengatasi. Responsibility. Kemudian ya tadi kita mesti bisa ngomong dong ya, bisa ngomong atau komunikasi dengan baik gitu tadi ya. Kemudian yang pasti humoris ya. Ini sih nggak menjadi syarat mutlak banget sih, nggak humoris juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi yang terpenting adalah kalau kamu pengen jadi penyiar, kamu harus punya wawasan yang luas. Wawasan? Iya, wawasan kamu harus luas, guys. Mulai dari membaca dunia literasi tentang musik, harus tahu tentang artis-artis, selebritis, dunia apalagi ya, dunia apa sih yang lagi tren sekarang ini di dunia, apa yang sedang tren di kepemerintahan, misalnya di daerah kamu itu apa, yang tren apa nih sekarang nih, misalnya banjir atau apa dan sebagainya. Kita harus paham, kita harus tahu, minimal tahu. Jadi kita harus mengenal, mengerti, memahami, memiliki ya kalau soal cinta. Nah, ini harus tahu, harus ngerti dunia lebih luas lagi. Kita bisa membaca internet, kita bisa dengerin radio lain, kita bisa nonton televisi, kita bisa, itu harus luas ya teman-teman ya. Kita harus mengerti dunia luar. Jadi bukan hanya dunia kita sendiri, bukan hanya lingkungan kita, tapi juga bagaimana dunia Indonesia, bagaimana luar negeri itu sedang kejadian apa. Kita harus paham, kita harus mengerti, kita harus ya minimal tahu lah gitu, sebagai sumber kita untuk menyampaikan kepada masyarakat. Informasi aja tuh udah cukup ya. Baik teman-teman, syarat selanjutnya supaya kita jadi penyiar yang keren di era milenial ini, tentu aja kita juga harus humoris. Nggak harus humoris lah ya. Humoris sih nggak penting banget. Yang penting kita tuh harus menguasai yang namanya materi kepenyiaran kita. Bukan hanya materi tadi, ada hardware, kemudian ada software. Hardwarenya apa aja kita harus tahu. Kita tanya ke teknisi kita apa aja tuh sebenarnya hardwarenya gitu, terus softwarenya apa aja. Nah, perangkat lunaknya seperti komputer, laptop, handphone, Android, kita harus mengetahui itu, harus bisa mengoperasikannya, terutama mixer ya, karena di sana banyak channel, ada untuk line
line vokal, ada line apa namanya lagi untuk mungkin narasumber satu, mic 2, mic 3, sampai untuk komputer musik, komputer iklan, komputer teks dan sebagainya. Kita harus paham menguasai itu. Kalau kita nggak menguasai, benar-benar kita gagap dan di depan ketika kita beroperasi gitu, ketika kita on air ya udah kacau semuanya. Ketika kita ngomong juga nggak pas atau tidak menguasai materi, gagap dan sebagainya, udah ditinggalkan gitu. Jadi tampil yang pertama adalah juga percaya diri ya ketika kita sedang siaran. Selanjutnya teman-teman, tadi ya kita menguasai alat-alat siaran. Kemudian kita juga mesti friendly dong, ramah ya. Kalau ada tamu, kalau ada teman, ataupun di udara kita juga mesti ramah. Kalau kita nggak ramah, kita judes, kita jutek, kita gampang tersinggung, aduh berabe deh siaran kita. Atau kita gampang marah, emosional, arogansi dan sebagainya. Wah ini susah banget. Jadi kita harus punya pribadi yang benar-benar nggak perfect sih, tapi ya minimal kita friendly lah gitu, welcome gitu kan, asyik. Kalau seperti itu rasanya enak. Sepertinya hampir setiap penyiar seperti itu, tapi ada sih hal-hal yang kadang-kadang bikin jengkel penyiar. Apa aja nanti deh di tips selanjutnya ya menghadapi pendengar atau cara menghadapi pendengar yang rewel, yang ini, yang itu, pokoknya macam-macam. Kita harus fleksibel dan kita harus tetap bisa menguasai diri kita supaya tidak emosional. Itu kemudian kita juga harus menguasai yang namanya dunia internet sekarang, globalisasi. Nah, oh ya, selain itu kita juga harus mengetahui format radio kita. Formatnya itu seperti apa, audiens pendengar kita tuh seperti apa, harus tahu ya teman-teman ya. Maksudnya misalnya radio kita tuh ternyata radio untuk family gitu ya, berarti siarannya memang gaya-gaya family. Atau mungkin radio kita tuh memang misalnya hanya untuk pendengar jazz, berarti lagu-lagu jazz dong. Jadi kita bawaannya harus bawaan yang orang-orang high, misalnya jazz gitu ya, yang suka-suka jazz lah ya, biasanya kan high class. Atau mungkin kita ternyata segmentasi radio kita kok penyiar dangdut campur sari gitu. Ya udah, berarti kayak siaran kita tuh enjoy campur sari dangdut yang ho ya gitu dan sebagainya, bisa menyesuaikan dengan musiknya gitu. Jadi kita harus tahu segmentasi kita atau radio kita, format radio kita tuh seperti apa, bagaimana cara penyiarannya. Formatnya kan beda dari satu radio ke radio lain, kan beda-beda. Misalnya ada yang pertama harus komen, opening, habis itu terus lagu, habis itu komen lagi, baru iklan, misalnya iklan, PSA, ILM dan sebagainya. Ada yang memang harus komen pertama opening, habis itu lagu, habis itu komen lagi, lagu lagi, komen lagi, lagu lagi, misalnya gitu. Kayaknya soalnya jarang-jarang ada iklannya, misalnya kayak gitu. Jadi kita harus memahami itu dan mengikuti aturan-aturan yang ada dalam perusahaan radio kita terutama. Gitu ya teman-teman ya, harus menguasai satu segmentasi radio kita itu apa. Jadi untuk jadi penyiar milenial sekarang ini, wah, kita harus yang namanya satu tadi wawasannya luas. Yang kedua menguasai mesin-mesin, alat-alat maksudnya ya. Alat-alat elektronik, komputer, laptop, handphone, Android, kita harus menguasai itu. Kemudian kita juga harus yang namanya tahu, minimal tahu aplikasi apa yang lagi tren. TikTok, Instagram, Twitter, YouTube, atau mungkin aplikasi apa. Kita kalau nggak pakai ya minimal tahu. Itu harus menguasai itu. Kalau nggak kita bener-bener ketinggalan banget ya. Jadi syarat untuk jadi penyiar milenial yang sekarang adalah harus menguasai dunia digital ya. Instagram, kita harus tahu bagaimana posting, bagaimana nge-share, bagaimana meningkatkan supaya followernya banyak dan sebagainya. Sama seperti Facebook juga seperti itu, YouTube juga seperti itu. Fitur-fitur di dalamnya kita juga harus tahu. Makanya kita bisa menggunakan media itu bisa
apa namanya, lebih dalam lagi, supaya kita lebih luas lagi menguasai, artinya supaya radio kita juga lebih berkembang. Kayak nggak mungkin dong kalau radio lain menggunakan Twitter, kita nggak pakai Twitter, radio lain pakai Instagram, kita nggak pakai Instagram, ketinggalan dong lagi. Makanya dunia radio itu nggak cuma sekarang ini, dunia radio itu nggak cuma didengerin lewat telinga aja, tapi juga melalui YouTube, melalui Instagram, melalui Facebook. Nah makanya kalau zaman dulu itu pendengar hanya mendengar suara penyiarnya aja, sekarang udah nggak bisa penasaran lagi, udah bisa lihat Instagram, bisa lihat penyiarnya, bisa lihat YouTube, ada kelihatan penyiarnya, ada melihat Facebook, ada kelihatan penyiarnya, kayak gitu. Jadi kita harus menguasai itu dan mengikuti itu. Kalau kita tidak mengikuti itu, udah deh, lewat, kamu lewat, bakalan lewat. Apalagi nih buat kalau teman-teman yang baru-baru ini mungkin bisa menguasai ya. Tapi kalau yang udah berumur-umur gitu, maaf nih, kadang-kadang kan malas untuk belajar. Nah, ya minimal tahulah kayak gitu untuk menyesuaikan perkembangan zaman, supaya benar-benar kita itu tidak tertinggal kalau kita mau terus di dunia entertainment seperti dunia radio loh ya. Nah gitu. Itu yang harus kita kuasai, kita harus mengerti, kita harus paham. Kalau kita berhenti, kita diam di tempat, kita akan tertinggal. Itu buat syarat utama sekarang kita hidup di dunia entertainment sebuah radio. Oke? Koran aja masuk internet, radio juga masuk internet dong, biar gak gulung tikar gitu kan, misalnya contohnya. Oke teman-teman, mungkin kamu bisa menambahkan syarat apa lagi supaya jadi penyiar milenial yang keren, supaya yang bagus. Silakan bisa di kolom komentar ya. Kita berteman, like, comment, share, jangan lupa subscribe-nya. Dan dapatkan tips lainnya seputar siaran, seputar mix down, seputar bikin iklan, bikin ILM atau iklan layanan masyarakat, atau PSA ya, pesan layanan masyarakat, atau bikin apa aja seputar kreativitas di dunia penyiaran. Kita tunggu untuk video-video berikutnya. Juga cek yang udah ada syarat penyiar, gimana cara mix down dan sebagainya. Oke, thank you. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Terima kasih sudah bersama-sama kita di YouTube. Semoga kita menjadi lebih baik dan sukses selalu, dan kamu bisa lebih sukses dari aku. Oke, bye-bye. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.